Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Atta dan juga teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Wiwit Rizkiana dengan NIM 071, lalu Stella Yunarista Putri dengan NIM 178, lalu juga saya sendiri yaitu Devi Aisyatifa Arifin dengan NIM 191, dan yang terakhir Rafli Reski Fauzan Syahril dengan NIM 192. Lalu kita langsung masuk ke materi, yaitu sampling audit. Apa sih sampling audit itu? Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit yang digunakan terhadap suatu populasi audit yang relevan, sehingga semua unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lalu tujuannya itu sendiri yaitu untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel sebagai basis ataupun dasar opini audit. Lalu kita masuk ke sampel representatif. Apa sih sampel representatif itu? Sampel representatif itu sampel yang ciri-cirinya ataupun karakteristiknya hampir-hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Item yang digunakan untuk sampel kurang lebih sama dengan item yang tidak digunakan untuk sampel itu sendiri. Dalam praktiknya, biasanya auditor itu tidak mengetahui apakah itu sampel representatif ataupun tidak. Caranya bagaimana untuk mengetahui sampel tersebut representatif ataupun tidak, yaitu dengan melakukan audit lebih lanjut mengenai populasi tersebut secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu kita sebagai auditor juga harus bisa dong mengukur resiko dari ketika kita sudah mengetahui sampel representatif, kita juga harus bisa mengukur dari resiko apa saja sih nantinya, gitu kan. Nah, di sini ada dua nih teman-teman. Yang pertama yaitu resiko sampling dan yang kedua yaitu resiko non-sampling. Resiko sampling itu apa sih? Resiko sampling itu resiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena populasinya tadi tidak representatif. Hal ini biasanya terjadi akibat menguji lebih sedikit dari jumlah populasi secara utuh. Maaf teman-teman. Ini kita memiliki dua cara untuk mengendalikan resiko sampling ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu menyesuaikan ukuran sampel. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Untuk yang pertama ini menyesuaikan ukuran sampel. Jadi teman-teman kalau kita semakin banyak menggunakan ukuran sampel tersebut, maka resikonya akan berkurang seperti itu. Tetapi apabila kita menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi, meskipun dia tidak mengurangi resiko, tapi dia akan membantu kita untuk di prosedur-prosedur yang berikutnya. Karena di metode pemilihan item sampelnya sudah yang tepat, seperti itu. Lalu, ini kita masuk ke resiko yang non-sampling. Resiko non-sampling adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan suatu pengecualian dalam sampel. Hal ini terjadi biasanya karena auditor itu kelelahan ataupun tidak melakukan prosedur sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Jadi cara untuk mengendalikannya itu sendiri yaitu melakukan prosedur secara cermat dan juga perlu dilakukannya pengawasan seperti itu. Nah, ini kita ada dua nih teman-teman metode sampling audit kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi.
Untuk sampling statistik dulu ya. Sampling statistik yaitu merupakan teknik yang menerapkan aturan matematika di dalamnya, digunakan untuk menghitung hasil statistik formal dan juga mengukur resiko sampling. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya teman-teman yakin 95%. Nah, dari 100% itu berarti kan teman-teman ada nggak yakin 5%, seperti itu contoh sampling statistik seperti itu. Kalau sampling non-statistik yaitu menggunakan pertimbangan profesional auditor untuk memilih item sampel. Jadi mengestimasi nilai populasi dan juga mengestimasi resiko sampling. Yang selanjutnya yaitu dari kedua kategori tersebut mereka sama-sama melakukan 3 tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan sampel, lalu melakukan pemilihan dan pengujian, terus yang terakhir melakukan pengevaluasian hasil. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan sampel, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalisir kesalahan sampling. Untuk yang kedua yaitu melakukan pemilihan dan pengujian, yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi oleh auditor yang nantinya ketika sudah dipilih, nantinya sampel itu baru bisa diuji, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengevaluasian hasil. Ketika nanti sudah diuji, tentunya akan terdapat hasil dan hasil tersebut nantinya akan kita jadikan pedoman untuk menarik kesimpulan. Seperti itu, teman-teman. Di sini ada juga tindakan atau contoh tindakan dari perencanaan sampel. Yang pertama yaitu memutuskan bahwa ukuran sampel sebanyak 100 akan diperlukan. Itu merupakan perencanaan sampel. Lalu memutuskan 100 item mana yang akan dipilih dari populasi, itu merupakan pemilihan sampel. Dan melakukan prosedur audit untuk masing-masing dari 10 item dan menentukan bahwa ada 3 pengecualian, itu melakukan pengujian. Dan yang terakhir yaitu mencapai kesimpulan mengenai tingkat pengecualian yang mungkin dalam total populasi jika tingkat pengecualian sampel sama dengan 3%, itu merupakan pengevaluasian hasil. Lalu kita akan lanjut ke pemilihan sampel probabilistik dan juga non-probabilistik. Untuk yang pertama yaitu pemilihan sampel probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik ini yaitu pemilihan sampel secara acak pada item dalam suatu populasi. Maka nantinya item populasi memiliki probabilitas yang sama ataupun kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Lalu yang kedua yaitu pemilihan sampel non-probabilistik. Di sini yaitu pemilihan sampel secara profesional, tidak seperti pemilihan probabilistik yang telah diterangkan tadi. Jadi kita akan lanjut ke metode pemilihan sampling probabilistik. Ini yang pertama yaitu pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua yaitu pemilihan sampel sistematis, yang ketiga yaitu pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel, dan yang keempat yaitu pemilihan sampel secara bertahap. Sebenarnya ini 3 dan keempat ini digabung ya teman-teman. Nah, kita akan bahas nih, apa sih pemilihan sampel acak sederhana? Maksud dari metode ini yaitu setiap item yang ada dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dijadikan sampel yang representatif. Nah, lalu pemilihan sampel sistematis yaitu pemilihan ini dengan metode auditor akan menghitung intervalnya, lalu nanti auditor memilih item yang ada dalam interval yang sudah dihitung tadi untuk menjadikannya suatu sampel yang representatif juga. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu pemilihan sampel probabilistik yang proporsional dengan ukuran dan bertahap.
Dalam situasi ini biasanya auditor itu lebih menguntungkan memilih sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah yang lebih besar. Nah, kita, juga ada cara untuk memperoleh sampel. Ada 2, yang pertama yaitu mengambil sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Nah, hal ini biasanya, dievaluasi dengan sampling non-statistik ataupun sampling statistik unit moneter. Ini, untuk yang cara pertama ini biasanya untuk pemilihan sampel probabilistik yang proporsional dengan ukuran teman-teman. Kalau untuk yang kedua ini membagi ke dalam subpopulasi itu untuk yang bertahap seperti itu, yang nantinya akan dievaluasi dengan sampling non-statistik ataupun sampling statistik, tetapi dengan unit variabel. Seperti itu, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Stella Yunarista. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stella Yunarista Putri, NIM 7211-420178. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu metode pemilihan sampling non-probabilistik. Nah, metode pemilihan sampel non-probabilistik adalah metode yang tidak memenuhi persyaratan dari teknis bagi pemilihan sampel probabilistik. Nah, metode pemilihan sampling non-probabilistik ini ada yang pertama pemilihan sampel sembarangan. Nah, pemilihan sampel sembarangan adalah pemilihan item atau pas tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Nah, auditor akan memilih item populasi tanpa memandang ukuran, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan. Yang kedua, ada pemilihan sampel block. Pemilihan sampel block itu adalah memilih pas pertama dalam suatu blok dan sisanya akan dipilih secara berurutan. Nah, sampling block juga dapat digunakan untuk melengkapi sampel lain apabila ada kemungkinan salah saji yang tinggi selama periode tertentu. Nah, selanjutnya ada sampling untuk tingkat pengecualian. Nah, auditor akan mengestimasikan persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepingan. Nah, persentase ini disebut sebagai tingkat keterjadian atau occurrence rate atau tingkat pengecualian atau exception rate. Nah, auditor itu sangat memperhatikan jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Yang pertama ada penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua ada salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Nah, selanjutnya ada sampling audit, aplikasi sampling audit non-statistik. Nah, ada 3 fase dalam penerapan sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, auditor itu harus merencanakan sampel, memilih sampel dan menjalankan prosedur audit, dan mengevaluasi hasil demi menyimpulkan tentang akseptabilitas populasi. Nah, langkah-langkah untuk diterapkannya persyaratan audit maupun sampling dengan benar. Yang pertama ada merencanakan sampel, kedua memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, ketiga mengevaluasi hasil. Selanjutnya ada menyatakan tujuan pengujian audit. Nah, auditor itu harus mendefinisikan tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi sebagai menguji keefektifan operasi pengendalian dan menentukan apakah transaksi mengandung salah saji moneter. Nah, selanjutnya ada memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Nah, sampling audit itu dapat diterapkan setiap auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan suatu sampel. Nah, auditor itu harus memeriksa
program audit, dan memilih prosedur audit di mana sampling audit dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Nah, di sini jika sampling audit digunakan, auditor harus mendefinisikan dengan tepat karakteristik atau atribut yang sedang diuji dan kondisi pengecualian. Nah, atribut kepentingan dan kondisi pengecualian untuk sampling audit diambil langsung dari prosedur audit yang digunakan auditor. Selanjutnya adalah mendefinisikan populasi. Auditor dapat mendefinisikan populasi untuk memasukkan setiap item yang mereka inginkan. Tetapi ketika memilih sampel, harus dipilih dari seluruh populasi. Selanjutnya yaitu mendefinisikan unit sampling. Unit sampling itu adalah unit fisik yang berhubungan dengan angka acak yang dihasilkan auditor. Untuk siklus penjualan dan penagihan unit sampling biasanya berupa nomor faktur penjualan atau dokumen pengiriman. Nah, jika tujuannya adalah untuk menentukan kuantitas barang yang diuraikan pada pesanan, maka auditor dapat mendefinisikan unit sampling sebagai pesanan pelanggan, dokumen pengiriman, atau salinan faktur penjualan, karena arah pengujian audit bukan merupakan masalah bagi prosedur audit ini. Nah, selanjutnya ada menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER, yaitu merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang akan diizinkan auditor dalam pengendalian yang sedang diuji. Selanjutnya, menetapkan risiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi. Nah, risiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi yaitu mengukur risiko bersedia ditanggung auditor untuk menerima suatu pengendalian sebagai efektif atau tingkat saji sebagai dapat ditoleransi. Nah, apabila tingkat pengecualian populasi yang sebenarnya lebih besar dari tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Selanjutnya yaitu mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Nah, auditor harus terlebih dahulu membuat estimasi tingkat pengecualian populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang sesuai. Jika estimasi tersebut tingkat pengecualian populasi rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil akan memenuhi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi auditor. Nah, karena itu hanya diperlukan lebih sedikit estimasi yang tepat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Pada tabel 15,4, Anda bisa lihat ini tuh pengujian pengendalian. Oke, catatan dari tabel ini, pedoman tersebut harus mengakui bahwa mungkin ada variasi dalam ARO berdasarkan pertimbangan audit. Pedoman di atas merupakan pedoman yang paling konservatif yang harus diikuti. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal atau initial sample size bagi sampling audit. 1. Ukuran populasi, 2. TER, 3. RO, dan 4. EPER. Auditor menggunakan sampling non-statistik akan menentukan ukuran sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya dan bukan menggunakan rumus statistik. Pada tabel 15.5, pedoman bagi RO dan TER untuk sampling non-statistik pengujian substantif atas transaksi. Dalam situasi ini, baik pengendalian internal maupun buktinya sudah dianggap baik, pengujian substantif atas transaksi yang paling kecil kemungkinan untuk dilaksanakan dalam situasi ini. Selanjutnya, dalam situasi ini, tidak terlalu banyak penekanan yang diberikan pada pengendalian internal.
baik pengujian, pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi mungkin saja akan dilakukan dalam situasi ini. Baik, pada tabel 15.6, dampak faktor perubahan terhadap ukuran sampel. Oke, jika kenaikan RO, maka dapat menurunkan ukuran sampel awal. Lanjut, jika kenaikan TER, maka dapat menurunkan ukuran sampel awal juga. Tetapi, jika kenaikan estimasi tingkat pengecualian populasi dapat meningkatkan ukuran sampel awal. Lalu, kenaikan ukuran populasi juga dapat meningkatkan ukuran sampel awal atau disebut dengan dampak minor. Oke, ukuran sampel ditentukan, auditor dapat memutuskan ukuran sampel awal. Hal ini disebut sebagai ukuran sampel awal karena pengecualian sampel aktual harus dievaluasi sebelum auditor dapat memutuskan apakah sampel cukup besar untuk mencapai tujuan pengujian. Selanjutnya, cara memilih sampel. Oke, memilih sampel. Setelah menentukan ukuran sampel awal bagi aplikasi sampling audit, auditor harus memilih item-item dalam populasi untuk memasukkan sampel. Auditor dapat memilih sampel dengan menggunakan metode probabilistik atau non-probabilistik. Untuk meminimalkan kemungkinan klien mengubah item sampel, auditor tidak boleh memberitahu klien terhadap cepat item-item sampel yang dipilih. Auditor juga harus mengendalikan sampel setelah klien menyediakan dokumen. Beberapa item sampel tambahan yang dapat saja dipilih sebagai cadangan untuk mengganti setiap item yang harus kosong dalam sampel awal. Selanjutnya, laksanakan prosedur audit. Auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa setiap item dalam sampel untuk menentukan apakah sampel tersebut konsisten dengan definisi atribut dengan mempertahankan catatan mengenai semua pengecualian yang ditemukan. Jika prosedur audit untuk aplikasi sampling telah selesai, auditor akan memilih ukuran sampel dan jumlah pengecualian untuk setiap atribut. Tingkat pengecualian sampel atau sample expansion rate atau disebut dengan SER dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel aktual. SER sama dengan jumlah aktual pengecualian dibagi dengan ukuran sampel aktual. Ketika mengevaluasi sampel untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus mengevaluasi risiko sampling. Apabila digunakan sampling non-statistik, risiko sampling tidak dapat diukur secara langsung. Mengevaluasi hasil mengeneralisasikan dari sampel ke populasi. Salah satu cara untuk mengevaluasi risiko sampling adalah mengurangi tingkat pengecualian sampel atau SER dari tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Untuk menemukan kesalahan sampling yang dihitung, TER dikurang SER, dan mengevaluasi apakah hal tersebut cukup besar untuk menyimpulkan bahwa tingkat pengecualian populasi yang sebenarnya dapat diterima. Menganalisis pengecualian. Selain menentukan SER bagi setiap atribut dan mengevaluasi apakah tingkat pengecualian yang sebenarnya, tapi tidak diketahui, mungkin melampaui tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Auditor juga harus menganalisis pengecualian individual untuk menentukan kelemahan pengendalian internal yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Pengecualian dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kecerobohan karyawan, salah memahami instruksi, atau kelalaian melaksanakan prosedur yang disengaja. Sifat pengecualian dapat menyebabkan memilih dampak yang signifikan terhadap sistem secara kualitatif. Memutuskan akseptabilitas populasi. Ketika mengeneralisasi dari sampel ke populasi, sebagian besar auditor yang menggunakan sampel non-statistik akan mengurangi SER dari TER dan mengevaluasi apakah perbedaannya kesalahan sampling yang dihitung cukup besar. Jika auditor menyimpulkan bahwa perbedaannya cukup besar, pengendaliannya yang sedang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian seperti yang direncanakan. Dengan asumsi analisis yang cermat, atas pengecualian tidak dengan asumsi analisis yang cermat, atas pengecualian tidak mengindikasikan kemungkinan adanya masalah pengendalian internal lainnya yang signifikan. Jika auditor menyimpulkan bahwa TER dikurang SER terlalu kecil untuk menyimpulkan bahwa populasi dapat diterima, atau jika SER melebihi TER, auditor harus mengikuti salah satu dari 4 tindakan. 1. Merevisi TER atau RO. 2. Memperluas ukuran sampel. 3. Merevisi penilaian risiko pengendalian. 4. Dan terakhir, mengomunikasikan kepada komite audit atau manajemen.
Selanjutnya, dokumentasi yang memadai. Auditor harus menyelenggarakan catatan yang memadai mengenai prosedur yang akan dilaksanakan, metode yang akan digunakan untuk memilih sampel, dan melakukan pengujian hasil yang ditemukan selama pengujian, kesimpulan dicapai. Pendokumentasian ini diperlukan baik dalam sampling statistik maupun non-statistik untuk mengevaluasi hasil gabungan dari semua pengujian klien untuk mempertahankan audit jika memang diperlukan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, itu Wiwit. Wiwit dipersilahkan. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu sampling audit statistik. Nah, metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut atau atribut sampling. Nah, sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi. Akan tetapi, sampling atribut merupakan metode statistik. Selanjutnya yaitu distribusi sampling. Nah, auditor mendasarkan pengujian statistiknya pada distribusi sampling. Nah, distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Nah, distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilnya setiap sampel dalam distribusi sampling. Atribut didasarkan pada distribusi binominal, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian. Yang selanjutnya yaitu aplikasi sampling atribut. Nah, yang pertama yaitu merencanakan sampel. Dalam perencanaan sampel ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Kemudian ada mendefinisikan populasi, mendefinisikan unit sampling. Yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan acceptable risk of overreliance. Yang kedelapan yaitu mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Kemudian yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Nah, ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal, baik untuk sampling statistik maupun non-statistik, yaitu ukuran populasi, TER atau Tolerable Exception Rate, ARO atau Acceptable Risk of Overreliance, dan IPER atau Estimated Population Exception Rate. Yang pertama, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, dalam pemilihan sampel ini ada perbedaan dalam pemilihan sampel bagi sampling statistik dan non-statistik yang terletak pada persyaratan bahwa metode probabilistik harus digunakan untuk sampling statistik. Kemudian ada pelaksanaan prosedur audit, kemudian mengevaluasi hasil, kemudian yang terakhir mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Yang terakhir, mengevaluasi hasil. Nah, setelah auditor melaksanakan semua proses audit, maka auditor akan menarik kesimpulan berdasarkan pengujian audit di suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada standar audit untuk materi sampling audit. Yang pertama yaitu standar audit nomor 530 revisi tahun 2021 tentang sampling audit, di mana pada SA nomor 530 ini pada bagian ketentuan perancangan, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji apabila dikaitkan dengan sampling audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, maka terhubung pada risiko sampling. Nah, dalam hal ini, auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Kemudian ada standar audit nomor 540 revisi 2021 mengenai audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait. Nah, dalam SA nomor 540 ini yang terletak pada sifat estimasi akuntansi apabila dikaitkan dengan pengujian pengendalian dan pengujian
substantif atas transaksi, maka terhubung pada tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi sebagai pengujian keefektifan pengendalian. Nah, yang mana dalam menilai risiko pengendalian, auditor harus mempertimbangkan keefektivitasan operasi pengendalian yang direncanakan. Nah, jika auditor tidak melakukan pengujian pengendalian, maka penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi tidak dapat dikurangi untuk operasi pengendalian yang efektif untuk asersi tertentu. Yang selanjutnya yaitu Standar Audit Nomor 500 Revisi 2021 tentang bukti audit. Nah, pada Standar Audit Nomor 500 pada bagian prosedur untuk memperoleh bukti audit disebutkan bahwasanya bukti audit untuk menarik kesimpulan yang memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan cara pengujian risiko dan juga pengujian lanjutan yang berupa pengendalian dan substantif. Nah, yang berarti hal ini sangat berkaitan dengan pemilihan sampel yang representatif tadi agar prosedurnya dapat berjalan dengan baik dan dapat memunculkan bukti audit yang memadai. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Nah, dalam hal ini kelompok kami mengambil contoh studi kasus atas audit kas yang mana berlaku ketika perusahaan menerima pembayaran atau mengeluarkan kas dalam rangka membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo. Nah, untuk perhitungan kas akan dimulai dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Nah, untuk audit pemeriksaan kas dan setara kas berlangsung pada KAP Kakrafi yang memeriksa kas mata uang asing yang telah dicatat dengan nominal 59.630.000 untuk 6.700 dolar. Nah, apabila kurs beli dan kurs jual pada akhir periode adalah 8.900 dan 9.100, maka cara menentukan laba rugi selisih kurs adalah pada akhir periode sebesar 60.300. Nah, untuk pencatatan awal sebesar 59.630.000. Nah, laba selisih kursnya adalah 670.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian pemeriksaan kas dan setara kas pada pengauditan berbasis komputer akan dilaporkan sebagai transaksi pembetulan perusahaan. Nah, pengujian substantif dan pengujian compliance kas dan setara kas akan menghasilkan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Kas di bank sebesar 670.000. Nah, laba selisih kurs di kredit sebesar 670.000. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya pada sesi diskusi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.